Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa, pemilik alam semesta ini, serta yang memiliki kehidupan ini, yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya. Bukan hanya hidup, tapi dalam kondisi sehat. Setelah tadi malam kita dimatikan sebentar dalam tidur, kemudian kita dihidupkan kembali. Mudah-mudahan hidup hari ini benar-benar menjadi hidup yang bermanfaat dan membawa bekal kita untuk kehidupan yang selanjutnya, yang sesungguhnya di akhirat kelak. Alhamdulillah, saya lihat jamaah Masjid Al-Ikhlas subuhnya tambah lama tambah banyak. Insyaallah ini berkualitas, dan mudah-mudahan semakin jamaahnya semakin banyak dan semakin mengukuhkan hubungan persaudaraan di antara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahunan di Indonesia ini kita mengalami kehidupan yang tidak nyaman, khususnya dengan kebebasan kita kemana-mana harus menutup dengan masker, harus lebih banyak cuci tangan, kumpul-kumpul juga harus ngatur jarak. Sebetulnya saya mungkin sepakat dengan Bapak Ibu sekalian, tidak enak ini. Dan mungkin selama hidup kita, termasuk saya khususnya, itu tidak mengalami hidup seperti ini sebelumnya, baru sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu tidak ingin hidup ini seperti ini terus. Tapi kapan dimulainya? Beberapa waktu yang lalu saya sempat menimbulkan pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Ini kesempatan juga buat introspeksi diri kita terhadap keyakinan kita kepada Allah. Mengapa kok Allah membiarkan kondisi ini seperti ini terus menerus? Atau kalau orang ramai dengan istilah COVID-19, saya awam dengan itu ya, virus-virus itu kan, kita bukan ahli virus Pak. Yang ketok, yang kelihatan saja kadang-kadang saya tidak tahu persis, apalagi yang tidak kelihatan namanya virus ini. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira Allah itu mampu nggak Pak memusnahkan virus ini? Nah ya mampu tuh, kecil. Bagi Allah enteng sekali. Membalik laut menjadi daratan, daratan menjadi laut aja bisa. Membuat api yang panas menjadi dingin, tidak jadi membakar Nabi Ibrahim, tidak mencelakakan Nabi Ibrahim, bisa. Melindungi Ka'bah ketika akan diruntuhkan oleh tentara gajah hanya dengan tayron ababil, burung-burung ababil, bisa. Menenggelamkan sebuah negeri karena pengikutnya mokong, dablek sama Nabi Nuh, bisa. Kenapa ini dibiarkan terus menerus? Harusnya kita, khususnya para ustadz, para alim, atau kalau di Indonesia ini para kiai, introspeksi. Kenapa Allah membiarkan ini? Seolah-olah kondisi seperti ini menyiksa hidup kita. Kita yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berulang-ulang kita baca ayatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau Allah mau berbuat, tidak ada yang sanggup menghalangi. Yakin Pak ya? Tapi ingat, sebaliknya kalau Allah tidak mau berbuat, tidak ada satu orang pun yang sanggup memaksa Allah untuk berbuat.
Jadi begini, kalau Allah mau memusnahkan virus ini dalam sekejap bisa, tanpa harus pakai vaksin macam-macam, ini juga belum pasti. Ya, kita ikuti saja anjuran para ahli, kan para ahli yang menemukan macam-macam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ini pernah dan setiap khutbah Jumat saya sampaikan. Cuma kita harus ingat bahwa mati itu tidak harus nunggu sakit. Kan ayatnya ada juga itu dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau mati sudah, setiap manusia pasti akan mati, dan kalau mati itu sudah menyebut seseorang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi, menganjukan atau memundurkannya. Tidak harus menunggu sakit, tidak harus menunggu tua. Ada kakaknya yang lebih dulu lahir belum mati, adiknya yang belakangan lahir malah mati duluan. Malah tidak sedikit, kakeknya masih hidup, cucunya mati duluan. Ada Pak ya? Nah, terkait dengan kondisi seperti ini juga harus bertanya. Dan tidak harus orang kena virus corona langsung mati Pak, ternyata diobati sungguh-sungguh sembuh. Malah kemarin teman saya pengurus masjid di Purimas Assalam seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, Abdul Aziz namanya, orangnya baik juga, meninggal mendadak jantung. Teman saya yang kena virus corona diobati sembuh. Malah lucunya di kampung saya ada anak yang tidak pernah menggunakan ini, padahal bergelut dengan sampah, membuang sampah. Saya tegur, Mas, sampean kok tidak nutup mulut sampean itu dengan masker? Enggak Ustaz. Kenapa? Dibujui. Enak aja dia yang jawab begitu. Ya enggak kena-kena, yang kena malah nutup. Nah, saya hanya prasangka baik sama Allah, kenapa pembuang sampah ini tidak kena. Kalau katanya orang yang terkena virus corona itu minimal 14 hari kan diisolasi Pak. Nah Bapak bayangkan Pak, kalau pembuang sampah itu 1 hari 2 hari aja tidak buang sampah, Bapak ngamuk nggak? Ibu ngomel nggak? Nah bayangkan 14 hari membuang sampah tidak pernah datang, apa tidak tambah ngamuk-ngamuk sampean. Dan yang paling menderita itu yang rumahnya besar karena sampahnya banyak. Nah, saya beranikan menjawab dengan keyakinan saya dan melihat Al-Quran. Saya yakin benar dengan janji Allah dalam Al-Quran, ucapan Allah dalam Al-Quran atau kalam. Akhirnya saya memberanikan menjawab. Selama ini kita jujur saja, tidak atau belum istiqomah dalam menuhankan Allah. Tidak atau belum istiqomah dalam beriman kepada Allah. Sebab janji Allah dalam Al-Quran surah Fussilat 30-31. Insyaallah Ustaz Fahmi itu hafal ayat ini Ustaz Fahmi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat 31-nya, ayat 31-nya ditegaskan sama Allah, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, ila akhir ayat. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas masih percaya dengan Al-Quran, dan buktinya percaya kepada Al-Quran itu yakin. Buktinya dia yakin
taat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami dan dia istiqomah dengan pernyataannya. Pak, perhatikan. Kalau baru menyatakan itu belum apa-apa. Ayatnya seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, baru berkata Allah Tuhan kami. Kadang-kadang ada tulisan lafal Allahnya besar-besar. Belum jaminan lupa ya. Di Pasar Turi banyak lafal itu. Ada selanjutnya. Sumastaqamu. Istiqomah itu bukan rajin artinya. Rajin baru bagian dari istiqomah. Istiqomah itu meminta berdiri dia. Aslinya dari kata koma, yakum, akoma, berdiri, iqomah itu. Tambah isti itu minta, meminta berdiri. Meminta berdiri tegak dia. Sungguh-sungguh taat. Maka malaikat-malaikat akan turun. Tatanazzal. Kita mungkin pernah dengar kata kunut nazilah kan? Pernah nggak dibaca di sini? Selama COVID-19 pernah nggak dibaca, Pak? Waktu awal-awal MUI menganjurkan kunut nazilah, semuanya baca. Kenapa Allah tidak mengulang? Nah, saya jarang sudah himbauan begitu. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Allah mau, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak mau, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa. Nah, kondisi seperti ini Allah tidak mau sepertinya. Insya Allah saya ngomong begini, Allah mendengar, Allah melihat, malaikatnya menyaksikan. Allah tidak mau. Apa sebabnya Allah tidak mau? Ada syarat. Syarat doa dikabulkan Allah itu ada. Kamu betul-betul percaya sama Allah dan kamu betul-betul mentaati Allah. Itu kita yang kurang. Kalau percaya sih percaya, tapi tidak nurut. Kalau sekedar percaya apa tidak nurut, apa bedanya sama iblis? Ngapunten. Iblis itu percaya sama Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Disuruh sujud sama Adam, mau? Hati-hati. Di Indonesia ini kalau mau disensus betul-betul yang percaya sama Allah banyak, Pak. Cuma yang taat sedikit. Nggak usah jauh-jauh, lihat kiri kanan kita aja. Lihat depan saya, belakang saya di kampung saya itu banyak, Pak. Sholat Jumat aja ndak, riroyo melok. Ya, pernah Ramadan dia ngerokok, saya tanya, Pak, sampean boten siam tak, Pak? Boten kiat, Pak. Ini. Saya tanya, sampai tidak percaya sama Allah? Percaya, saya punya itu lafal Allah. Percaya, tapi gak nurut. Hati-hati. Makanya tidak hanya amanu, tapi istiqomah. Saya kadang-kadang bertanya, ini introspeksi. Termasuk, coba perhatikan ayat Allah dalam Al-Quran. Ka'bah itu dilindungi Allah dulu, Pak. Mekah itu dilindungi Allah. Kita sampai sebut Al-Mukarramah, kota yang dimuliakan Allah. Ramadan itu bulan yang dimuliakan Allah, tapi diacak-acak juga oleh virus corona kemarin. Sampai kita hampir semua masjid tutup. Saya merasakan 1 bulan penuh jadwal itu di off. Cuma ada satu musola kecil di sana, di Wisma Kedung Asem sana, yang terus menerus, sekalipun ya enggak apa-apa gitu, kalau sing mate. Dan karena Jumat waktu itu ditutup semuanya, akhirnya jamaah itu bingung mau sholat di mana. Musola itu loh dibikin sholat Jumat. Sampai sekarang tetap protokol kesehatan diikuti, tapi jangan terlalu takut, Pak. Percaya sama Allah. Kita ikuti anjuran. Padahal Allah mengatakan wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk Ka'bah, area Ka'bah, kota Mekah, dijamin aman.
aman. Sekarang kok tidak. Saya mau protes. Hati saya pernah berpikir, sayang ya, Ka'bah itu dulu pernah banyak patung-patung berhala yang diagung-agungkan manusia. Cuma sekarang saya pikir, mohon maaf, berhalanya mungkin sudah berubah menjelma dengan gedung-gedung mewah yang menutupi Ka'bah. Saya pikir gini Pak, mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi dengar. Seharusnya Ka'bah itu, Masjidil Haram itu alangkah indahnya kalau tanpa ada hotel kanan kiri di dekat-dekatnya. Minimal 1 kilometer radiusnya itu kosong. Wah, dari jauh sudah kelihatan Mekah. Dari jauh sudah berkata, subhanallah, Allah Akbar. Kenapa? Ini bahayanya. Kalau sudah uang nomor 1, bukan Allah nomor 1. Kepentingan keluarga, kepentingan bisnis, kepentingan fulus kan. Hati-hati, fulus sekarang juga bisa jadi berhala. Kata orang, kullu bil fulus, semua pakai fulus. Kasir fulus, mulus. Banyak fulus, mulus. Maafi kulus, maafi fulus, ente kurus. Lama-lama ente diinfus, infus dicabut, ente manfus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat itu Allah katakan, ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, dan beri kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan. Di dunia ini begini-begini aja. Nah, di penghujung ayat di ayat 31 Allah katakan berjanji, kamilah Allah bersama malaikatnya. Tatanazzalu alaik, nahnu auliyaukum, kamilah pelindung, penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia ini dan akhirat. Nah, cocokkan dengan hadis Nabi ketika orang bertanya, ya Rasulullah, quli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, ajarkan aku dalam Islam, aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain sesudah bertanya kepadamu. Nabi menjawab, qul amantu billah summastaqim. Nabi cuma mengajari, jawab, katakan. Sekali lagi, katakan itu baru di sini, Pak. Nah, saya pernah berikan materi di sini. Perhatikan, yang dinilai, yang dilihat Allah itu bukan di sini. Hati dan amal atau perbuatan. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat background kamu siapa, dari mana, atributmu apa. Ya Allah lihat apa yang ada di hati-hati kalian dan apa yang terlihat dalam perbuatan atau amal-amal kalian. Jadi kalau mau lihat istiqomah di situ. Nah, masalah hati kan hanya Allah yang tahu dan diri kita, Pak. Saya pernah nyampaikan di sini, hati itu jujur, tidak pernah bohong. Diri kita bohong, hati pun ngomong bahwa kita bohong. Hati itu sangat rahasia, tidak ada yang tahu, Pak Ibu. Sekalipun orang yang paling sampean cintai di samping sampean tidak tahu apa yang di hati sampean, termasuk istri atau suami. Yang tahu cuma diri orang itu sendiri dan Allah. Nah, sedangkan perbuatan ini dirasakan efeknya. Subuh hari ini, waktunya ini tinggal berapa menit? Salah satu. Jadi tolong istiqomah, jangan saya begini loh maksud saya itu. Jangan melihat Islam itu cuma wah orang itu rajin sholat, bagus, tapi bukan itu. Rajin tahajud, rajin ke masjid. Ya punten, Pak. Ada orang yang rajin ke masjid tapi tidak peduli dengan lingkungannya. Nah,
Nah, di situ keliru. Sampean dan saya rajin ke masjid, itu nanti buktinya di luar masjid. Masjid itu kan, iya betul, masjid ini melatih diri kita untuk menjadi tunduk, patuh, taat kepada Allah. Termasuk waktu haji itu melatih diri kita untuk lebih banyak mengenal orang lain. Saya kalau mempelajari Islam itu, Masya Allah luar biasa. Benar, jujur Pak, kalau orang yang pintar-pintar itu tahu Islam itu seperti itu, pasti akan masuk Islam. Nah, kalau ndelok omongannya aja kelak, penampilan apalagi ada potret-potret yang menjelek-jelekan, susah orang mengenal Islam dengan baik. Saya tidak sedikit melihat, mohon maaf, banyak orang bisa umroh bolak-balik, tapi saudara dekatnya itu loh susah, nggak punya rumah, nggak peduli. Baru-baru ini ada 3 bulan yang lalu, ada seorang suami yang meninggal, istrinya janda mu'alaf, anak 3, masih ada anak kecil 1, jualan bisa di pinggir jalan. Saya dengar, terus jamaah masjid saya WA, ayo urunan nyupot ibu itu. Kalau saya aja sendiri sih nggak berapa sih, nah, kalau 2-30 orang kan lumayan Pak, taruhlah 50.000, kalikan aja. Nggak ada yang nyaut Pak. Loh, nah ini jadi pertanyaan. Jadi pahami Islam itu, amalkan Islam itu secara menyeluruh. Istiqomah itu bukan hanya bagian-bagian tertentu. Saya kalau gampang kan benar-benar mematuhi, menerima ketetapan Allah secara keseluruhan Pak, sampai yang sekecil-kecilnya. Apalagi urusan besar, bermasyarakat, bernegara. Kalau yang dilarang Allah, wis tak paten, jangan jumek-umek. Jangan coba-coba menghalalkan lewat perda, lewat PP, lewat macam-macam. Apalagi yang menghalalkan umpamanya organisasi Islam, waduh tambah nemen-nemen. Nah, yang saya inginkan sampaikan subuh hari ini sedikit, ini yang sangat peka sekali, keistiqomahan kita dalam beriman kepada Allah, mentaati Allah dalam ukhuwah, ini yang saya lihat kurang sekali. Coba periksa lagi pesan Allah. Orang ahli fikih pasti tahu sudah ini, baik NU, Muhammadiyah, dari golongan manapun. Al aslu fil amri lil wujub, hukumnya perintah Allah itu aslinya wajib. Al aslu fin nahi lit tahrim, asal pokok usulnya larangan itu haram. Coba periksa Ali Imran 102 sampai 104. 102 ini biasanya sering disampaikan khotib setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Secara harfiah artinya hai orang-orang yang beriman. Nah, beriman kan dipanggil Pak, karena punya dasar. Bertakwalah kamu kepada Allah, patuhi taati Allah, pakai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali benar-benar dalam keadaan muslim. Nabi ketika ditanya Islam itu apa, percaya dan istiqomah. Jadi orang benar-benar Islam itu di samping percaya, taat. Ada 3 kata yang serangkai Pak, iman, Islam, ihsan. Kalau saya gandeng 3 ini tidak pernah lepas, 3 in 1. Percaya baru dasar. Kalau bukti Anda percaya, Islam apa? Taat. Bukti Anda Islam, ihsan, berbuat baik hanya karena Allah. Lillah, billah, ilallah. Ayat selanjutnya 103, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu bersama-sama semuanya dengan tali Allah. Tauhid, kalimat yang terus kita baca, la ilaha. Nah, istiqomah itu di situ kuncinya, benar-benar menuhankan Allah yang satu. Lihat lagi perintah istiqomah, surah Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid
fastaqimu ilaih. Ila akhirnya. Istiqomahlah kamu dengan pernyataan la ilaha illallah itu. Ada seorang ulama wafat, saya lihat videonya itu ketika ceramah seperti ini di hadapan orang banyak, jamaahnya, wah enak sekali la ilaha illallah, duduk mati. Jarang itu Pak. Sekalipun bolak-balik bibir kita mengatakan la ilaha illallah, tapi hati dan perbuatan kita tidak menunjukkan la ilaha illallah. Jangan harap mati bisa mengucapkan seperti itu. Apalagi sudah tergiur dengan duniawi, jabatan, sudah tua masih mau menerima jabatan. Tuhanmu mana? Iya kalau kayak nom-nom kayak sampean, wis tua ya apa? Bapak Ibu, nah di situ wa'tasimu bihablillah jami'ah, makanya kita disuruh berjamaah, itu ada maksudnya Pak. Ini jami'ah itu dari kata-kata jamaah, berkumpul bersama. Ngapunten tolong jamaah al-ikhlas kita ini sudah bagus, ini tambah terus, semakin akrab hatinya, saling mengenal, perbuatannya betul-betul mengenal. Kenapa 27 kali? Ini ada maksud. Sampai ada hari khusus bertemu kita itu Pak. Hari khusus berkumpul. Hari itu namanya Yaumul Jumu'ah. Sama dari kata jamaah. Majmu' terkumpul sekalipun dia beda-beda. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini larangan Allah, jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fallafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Monggo, tolong itu dilihat lagi. Ingat dahulu kamu bertengkaran, kamu tidak cocok. Kalau saya anukan ke Indonesia, dulu sebelum merdeka kan orang umat Indonesia Islam ini kan bertengkar-bertengkar di antaranya. Allah lemah lembutkan di antara kalian, Allah satukan, baru bisa merdeka. Termasuk Indonesia ini baru bisa bagus Pak. Kalau umat Islam Indonesia itu bersatu bersama-sama. Pilih orang paling taat di antara kalian jadi pemimpin, itu istiqomah. Ayatnya seperti itu. Baru bersama-sama, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kamu umat yang mengajak kepada kebenaran, ke Islam, menganjurkan kebaikan ma'ruf, mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang yang beruntung. Jangan menjadi orang yang berbeda terus. Setelah datang penjelasan, ulaika lahum azabun alim azim. Ayatnya itu 105. Jangan menjadi golongan yang bertengkar terus, berselisih terus. Mereka azabnya sangat pedih. Nah, Bapak sekalian, ini bagian dari istiqomah dalam hubungan ukhuwah yang ditetapkan Allah. Yang menetapkan kita itu bersaudara siapa Pak? Percaya, yakin Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu ayat itu. Sesungguhnya kalian beriman itu bersaudara. Nah, tinggal prakteknya yang kurang. Monggo, ada kesempatan kalau mungkin mau didalami kurang lebih 10 menit. Kalau ada yang mau menyambung dengan pertanyaan, silakan bapak-bapak yang ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu kepada Ustadz Saukani Ong, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam. Ustaz, ada jaminan dari Allah di Quran bahwa barang siapa masuk ke Ka'bah atau sekitar Ka'bah itu dijamin oleh Allah. Kita tentu harus beriman, harus yakin. Tolong bisa dikupas Ustaz. Artinya sejauh mana artinya jaminan itu dalam bentuk apa? Karena kalau kita hubungkan
tidak sekali dua kali, beberapa kali kejadian jemaah haji pun terjadi huru-hara di sekitar Ka'bah. Waktu Syiah membuat huru-hara di sana, terus waktu bom pernah itu juga. Itu dengan ayat tadi bagaimana hubungannya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada tadi itu, keistiqomahan dalam berbagai hal ya. Jadi keistiqomahan dalam berbagai hal yang paling ditekankan ukhuwah ini. Kenapa terjadi seperti itu? Contoh saja tadi ada golongan ini, golongan itu kan berarti rapuhnya ukhuwah kita. Kan itu awalnya. Nah, ya karena rapuhnya ukhuwah kita kan berarti kita tidak istiqomah dalam mentaati Allah dalam soal ukhuwah. Ini kalau ukhuwahnya diperluas macam-macam ini. Ini penekanan kita di ukhuwah ya hari ini, istiqomahnya. Belum lagi yang lain-lain. Nah, jadi ngapunten terkait nanti politik kan, kekuasaan. Ngapunten, saya minta maaf saya tidak pintar ahli politik, bukan tidak mengerti politik. Setahu saya ngapunten ini, dalam Islam sendiri tidak ada sistem kerajaan itu, Pak. Tapi kan nggak bisa protes. Saya nggak tahu sejarah Arab Saudi sampai pakai sistem kerajaan. Dan kalau mau jujur saya bertanya-tanya loh. Bangsa Arab tuh, ngapunten ya, ini ada keturunan Arab kebetulan. Saya kan keturunan Cina. Afan. Saya bertanya-tanya. Negara Arab, bangsa Arab itu kan bersatu aslinya. Lah kok iso pecah-pecah sampai Kuwait, Irak gitu. Ya. Loh, kok jadi kecil-kecil? Zaman Nabi Muhammad itu begitu bersatu, benar betul-betul ayat ini berlaku. Wa tasimu bihablillah. Bahkan kalau lihat hadis Nabi itu ya, orang beriman bagikan satu tubuh itu, saling menyayangi, saling mengunjungi, berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah. Wah, ini yang enggak ada kita. Ya, saya kok bisa berpecah kecil-kecil itu. Nah, sistem kerajaan ini bahaya, Pak. Maksud saya bahayanya gini, bukan karena taat jadi pemimpin, jadi karena keturunan raja. Lah, sekalipun anak raja, keluarga raja itu tidak pinter, tidak taat sih ya, masih bisa jadi raja. Nah, sekalipun ada orang taat, tapi bukan keturunan raja, ya tidak bisa jadi raja. Padahal orang Arab Saudi tahu istilah al-mulk, mamlakatus Saudiyah. Mamlak al-mulk itu kan al-mulk al-malik itu kan penguasa itu Allah. Nah, harusnya dikembalikan ke sejarah Nabi, sistem yang dipakai bagaimana. Saya terserah sistem apa, cuma lahirkanlah yang memimpin itu orang yang taat. Ngapunten saya belok ya. Tapi ukurannya itu, ayatnya kan begitu ya. Ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula, terus wa ulil amri minkum. Minkum ini diantara kalian yang taat. Tidak mungkin orang tidak taat, tidak mungkin orang taat menyuruh maksiat. Tapi tidak mungkin orang maksiat nyuruh. Nah, jadi itu termasuk, Pak. Nah, kalau kita lihat kasus tadi sebenarnya Bapak, kok ada terjadi begitu, itu kan ekses ya. Dan itu kan Allah berjanjikan akan lindungi kalau kamu betul-betul istiqomah. Nah, ya, mereka sendiri sudah tidak istiqomah. Banyak kalau saya mengoreksi Arab Saudi, Pak. Katanya bersaudara. Kenapa TKW dibiarkan di situ? Kalau betul-betul bersaudara, suruh pulang istri-istri orang ini. Irji'i ila darikum, pulang ke kampung ini, bawa fulus, buka usaha di kampung. Ya, harusnya kan begitu, Pak. Nah, ini banyak praktek-praktek yang ini termasuk di sekitar kita, Pak. Saya berharap mudah-mudahan Takmir Masjid Jaya Masjid ini tanamkan kepedulian ini. Saya merasakan bukan mengeluh, enggak, bukan mengeluh. Kena COVID ini terasa sekali. Saya kan cuma jadi ustadz. Pernah ada ustadz
ingin, Pak jangan hanya ngarap dari penghasil, dari ceramah. Saya jadi pertimbangan. Nah kalau ceramah ini saya buat sambilan, apa saya tidak salah lagi? Allah kok jadi ceperan? Jelek lagi. Saya akhirnya memilih pegawai negeri, saya tinggal, berhenti saya itu. Saya pernah ditawari pekerjaan macam-macam waktu itu ya, apalagi di Indonesia kan, kalau sudah populer kan enak. Kadang-kadang ditawari jadi bintang iklan kan. Nah, tergantung ustadznya, ya kan, mau mengatakan la atau na'am. Nah yang susah itu kan la terhadap yang nyaman itu. Tapi kalimat tauhid mendorong kita la ilallah. Tidak, ini tidak benar bro Allah. Saya tolak. Masih banyak saudara saya yang belum kerja, kasihkan. Setiap hari saya selalu ngomong assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Itu ada maknanya. Semoga kalian selamat, semoga saya sampean selamat. Lah kalau saya terus nampani terus lah, saudara saya di mana? Ganti aja assalamualaikum dengan assalamualaikum. Semoga saya selamat. Ya punten, ini perlu koreksi betul ini. Saya banyak melihat beberapa ustadz ya gelarnya profesor kadang, rumahnya di mana-mana, kos-kosan punya, si nampani amplopane, itu salah itu. Tapi saya bangga dengan dosen ITS loh, ada ya dosen dokter itu. Oh kadang sepeda engkolan aja dia dikasih. Ini bukan jatah saya, gaji saya masih cukup, termasuk Pak Nuh, gaji saya masih cukup. Ini kasihkan ustadz yang hanya jadi ustadz, ini kasihkan ke masjid. Jumatan itu duitnya diamplopkan. Saya ngapunten, saya belum lihat yang dari YIN seperti itu. Ada enggak Pak? Nah, YIN kan institut agama Islam. Loh, saya sayangkan kalau Islam cuma menjadi ilmu, Pak. Ini banyak. Jadi kita kembangkan yang tadi itu, apa-apa yang terjadi ini mungkin yang saya hari ini tekankan tentang ini tadi nih. Tentang yang ditekankan Nabi namal mu'minuna ikhwatun itu tidak jalan. Jadi tidak mungkin taruhlah si A tadi kan yang ada kan kita jelek-jelekan terus, saling menyerang. Apa karena kita tidak bisa kumpul seperti di Indonesia ini? Ya sudahlah, politik ya kumpul lah, ya tidak perlu saling cekel, nanti saling tuduh sana tuduh. Sama-sama sudahlah kemarin kan pemilu ramai banget itu. Buktinya yang ada pada depan lurung. Saya nggak punten mengkritiki juga ada orang nikah aja terlalu meriah. Apa Islam seperti itu? Duitmu lu gaya-gaya dulurmu wis. Kalau di Jakarta nggak ada mojo akeh iku melarat-melarat. Nah. Itu contoh-contoh. Praktek yang memang tidak Islami, tidak istiqomah lah kalau saya katakan. Ya. Jadi tidak akan kita terjadi sampai ekses itu karena ada sebabnya. Kalau saya tarik kunci jawabnya, ukhuwah kita tidak jalan. Yang kata Nabi, orang mukmin dengan orang mukmin sebagai sebuah bangunan, bagikan satu bubu. Kalau satu sakit merasakan sakit itu tidak jalan. Yang ada kan saling, kita diajarkan untuk saling mengajak, yang terpraktek saling mengejek. Itu saya kira tambahan dari saya. Ya. Sambun? Ya. Makasih Pak Ustadz. Okay. Kami mohon maaf tadi menyebarkan edaran untuk takjil. Enggak apa. Cukup ya? Ya cukup Pak Ustadz. Saya numpang nitip untuk pengumuman sebentar Pak Ustadz. Ya. Ini saya tutup dulu ya? Sebentar Pak, nanti kita setelah ini simpulkan nanti lagi. Monggo. Ya, sebentar. Ya. Saya dulu ya? Iya, saya dulu. Mohon waktunya, ada pengumuman bahwa tadi yang disebarkan adalah surat edaran untuk donasi buka bersama Pak ya. Silakan nanti yang berkehendak untuk menyumbang dalam Ramadan ke depan untuk takjil, monggo nanti ke kami, ke sekretariat untuk menyampaikan donasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti insya Allah Sabtu subuh depan tanggal 10 akan ada tamu dari Kadin Jawa Timur Pak. Jadi Sabtu pada subuh nanti ada pengajian sebentar untuk menjelaskan ekonomi umat, dan ada satu program yang sangat menarik untuk masjid kita ini yang insya Allah akan beliau jelaskan ya. Jadi ini program real untuk para jamaah sekalian, nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan pada Sabtu subuh tanggal 10 April.
Itu aja pengumuman kami. Monggo Pak Ustadz kalau ingin disimpulkan dan ditutup. Baik. Terima kasih. Kebetulan saya dengar tadi pengumuman, mungkin ada kesempatan juga saya mengajak sekalian. Monggo kita biasakan lagi menggunakan kata-kata yang asli ya, kalau bisa dilatih lagi. Kan tadi buka Pak ya, buka bersama. Sebetulnya bukan buka, iftar. Itu gandengannya sahur itu iftar Pak. Ya, memang untuk merubah kebiasaan yang nggak gampang. Saya juga melatih terus menggunakan kata ini karena kita sudah kulino dengan kata buko. Ya, coba. Padahal buka itu kan artinya buka, Pak. Buka apa? Kalau iftar itu artinya memulai makan kembali. Ya, hadisnya takhirus suhur wa ta'jilul futur. Akhirkan sahur dan segerakan memakan kembali. Ini memang perlu latih. Ya paling enggak baru bukanya dikurung. Buka. Nah, juga dua ini menjelang Ramadan kembali gunakan kata siam Pak. Siam atau saum. Ya, kalau pakai Al-Qur'an lebih banyak menggunakan kata siam. Asyam. Ya, asyam itu menahan. Bukan puasa atau poso. Makanya orang desa kalau ketemu desa itu jenengan siam. Enggak, jarang orang desa ngomong puasa. Ya. Siap Ustaz, siap. Ya. Itu enggak buat umum ini ya, jadi dilatih. Ya itu aja yang perlu saya sampaikan. Hingga saya tambahkan, orang desa kalau ngomong Jumat kan bukan Jumat, apa? Jumu'ah. Nah aslinya kan Jumu'ah. Nah itu yang kita tergeser jadi Jumat. Pak teman saya sebelah sana jadi jemaat gitu. Ya. Jumat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita melihat yang keliru, Pak, ini siapa saja, jangan besok-besok langsung dikoreksi. Kekeliruan yang terjadi sekarang ini karena dibiarkan menjadilah sebuah budaya. Ya kalau budaya itu baik tidak apa-apa. Kalau salah, kan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi. Allahumma ansurna ya Allah, Allahumma ansurna ya Allah ala kullil bala ma asabana min syai'ah. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah kami atas segala bala, musibah buruk yang menimpa kami ya Allah. Wa innaka anta haqqun nasirin, engkaulah penolong yang sebenarnya. Wahfatna ya Allah, innaka anta khairul hafizin, lindungilah kami ya Allah karena engkaulah pelindung yang sebaik-baiknya. Ampuni, maafkan kami ya Allah apabila kami selama ini belum benar-benar istiqomah dalam beriman kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami, langkah-langkah hidup kami itu benar-benar lebih dekat, lebih patuh, lebih taat kepadamu ya Allah. Bimbinglah para pemimpin di negeri ini, arahkan pikirannya, arahkan hatinya ya Allah, jauhkan dari tindakan-tindakan yang menentang ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit kesimpulan, saya tadi lupa, harus saya kesimpulan dulu. Intinya beriman itu baru percaya. Buktikan iman itu dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dalam seluruh sistem ajaran Allah. Salah satu diantaranya kita bersaudara. Buktikan kita bersaudara itu saling menyayangi, saling mencintai, bersatu bersama-sama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.